Ya, keimanan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu itu terlihat pada saat perang Badr. Dan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mujadilah surah nomor 58 ayatnya 22. Ada sebuah kisah yang luar biasa di sini teman-teman sekalian. Kisahnya adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat masuk di perang Badr, beliau sempat berperang menghadapi musuh orang-orang kafir nih. Tapi ada satu orang kafir yang selalu mengejar Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah menghindar dari dia. Selalu. Abu Ubaidah nyerang semua orang kecuali orang ini. Tapi orang ini terus berusaha mengejar Abu Ubaidah. Tahu siapa dia? Ayahnya. Ayahnya ini yang kita tadi saya bilang meninggal dalam keadaan kafir. Ada pendapat yang mengatakan dia meninggal bukan malah sebelum kenabian, tapi karena tidak mau beriman. Dan ini riwayat yang sahih. Yang kita kenal tadi Abdullah bin Jarrah. Abdullah bin Jarrah ini benci sama anaknya, kenapa masuk Islam? Dan dia ikut Badar diserang, dia targetnya ingin membunuh anaknya. Karena marahnya sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah selalu menghindar. Sampai akhirnya Abu Ubaidah melihat ternyata ayahnya ini kalau dia tidak berusaha menangkis atau menghindar, pasti dikejar dan bisa membunuh dia setiap saat. Maka tiba-tiba Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pun menghadap ke ayahnya, kemudian sambil bertakbir dia melawan. Pada saat dia melawan, Abu Ubaidah berhasil membunuh ayahnya sendiri. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Turun firman Allah memuji perilaku Abu Ubaidah. Karena ini di kancah peperangan. Beda kalau serumah, tidak ada masalah, gitu kan? Loh iya, kan ada orang tuanya kafir tapi dia misalnya lagi dalam kondisi kayak kita di Jakarta lagi tenang, gak ada apa-apa. Orang tua kita kafir misalnya. Kan tetap harus berbakti kan? Berbakti, berboleh dan tidak boleh dipatuhi hanya keburukannya kalau dia mengajak kepada kekufuran. Tapi kalau di kancah peperangan dan ayah kita selalu membunuh, ini sudah antara kafir dengan iman. Bagaimana perilaku kita berhadapan sama ayah kita, saudara kita, anak kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka itu perilaku yang ditunjukkan oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Beliau langsung mengambil inisiatif untuk memerangi ayahnya dan terbunuh. Allah langsung menurunkan firman-Nya surah Al-Mujadilah tadi ayat 22. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ulama sepakat mengatakan ayat ini turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Apa kata Allah? Engkau hai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak boleh berkasih sayang sama orang-orang kafir dalam arti kata toleransi dalam masalah agama kita. Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itu adalah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga nanti. Orang-orang yang seperti ini membela agama Allah walaupun di atas keluarganya. Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka adalah golongan Allah, ingatlah sungguhnya golongan Allah pasti akan menang. Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, ayat ini, La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, itu turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu atau Amir bin Abdullah bin Jarrah ketika ia membunuh ayahnya di perang Badr. Oleh karena itu Umar bin Khattab sempat mengatakan ya, pada saat perkara khilafah ya, waktu beliau mau meninggal Umar bin Khattab dan tinggal ya, 6 orang dari sahabat. Waktu itu tidak ada Abu Ubaidah, Abu Ubaidah sudah mati, sudah terbunuh gitu kan. Maka pada saat sudah mati, maka Umar berkata kalau seandainya Abu Ubaidah hidup, saya nggak perlu bentuk 6 orang itu, pasti Abu Ubaidah yang saya tunjuk jadi khalifah. Tapi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sudah meninggal pada saat itu. Ada pelajaran yang penting di sini teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah sikap tegas kata penulis di sini dimiliki oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dia memberikan sebuah pelajaran besar kepada dunia seluruhnya
agar mereka semuanya mengetahui bahwa wala, loyalitas hanya untuk Allah, Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang beriman, dan bahwa bara, sikap berlepas diri harus diterapkan terhadap musuh-musuh Allah. Allah berfirman, dalilnya surah Al-Maidah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, tempat kalian bersandar, Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta mereka tunduk kepada hukum Allah. Jadi ini ayat jelas menyuruh kita tidak boleh toleransi dalam masalah agama. Salah-salah, gitu kan? Benar-benar, dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Ini harus diyakini nih. Dari awal saya teriak-teriak ini harus difahami teman-teman sekalian. Ini bukan masalah fanatisme buta, enggak. Ini memang kebenaran, enggak bisa ditolak, gitu kan? Dari pencipta langit dan bumi, maka kita ini menjadi orang-orang pasukannya Allah, Hizbullah. Kita pasti akan secara otomatis ya akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikhin. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang telah beriman padamu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan maksudnya yang kamu tabung, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya kalau ditinggal, dan rumah-rumah tempat tinggal yang sudah kalian bangun dan kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Artinya kalian akan menyesal nanti itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini jelas bagaimana loyalitasnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat itu. Sekali lagi, kalau di luar kancah peperangan, orang tua kita non muslim kita harus berbakti, gitu kan? Berbakti, jangan salah faham masalah ini. Karena Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran kita harus berbakti selama mereka tidak menyuruh pada hal-hal yang buruk. Kerabat kita silaturahim, ya, dakwahin mereka. Tapi kalau yang dibahas sini adalah bagaimana kalau sudah masuk di kancah peperangan dan mereka memerangi kita, mereka mati atau kita yang mati, salah satunya. Maka di sini loyalitas untuk Allah dan Rasulnya. Tidak boleh lagi toleransi masalah ini. Ini termasuk fadilah yang dimiliki oleh ya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, turunnya surah Al-Mujadilah memuji perilakunya, surah nomor 58 ayat 22.